Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan akan mengupas tuntas tentang bahasa Arab. Kebanyakan teman-teman tuh berpendapat dan nyangkanya tuh bahasa Arab tuh sulit banget. Tapi insya Allah kita pada kesempatan malam hari ini akan kupas tuntas bahwasanya prasangka kalian tuh tidak seburuk itu bahasa Arab. Tidak seburuk itu bahasa Arab. Bahasa Arab tuh tidak seburuk apa yang antum bayangkan gitu. Bahasa Arab tuh gampang banget teman-teman ya. Gampang banget. Oke, Ukti Pelangi, silakan bergabung. Siap. Ukti Pelangi, Ustazah Azizah juga. Salam juga tergosum, salam. Oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya Pelangi? Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Wa kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair wa afiyah wa kuntu siruran biliqa'i. Sambil nunggu Ustazah Azizah, silakan pimpin seminar kita pada malam hari ini Pelangi. Antum sebagai moderatornya. Dengan tema apa kita akan bahas tema pada hari ini. Tema seminar pada hari ini. Silakan Pelangi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada malam ini saya akan memperkenalkan diri. Saya Pelangi Juanis Kasmahati. Jadi di malam ini kita akan membahas tentang bahasa Arab. Nah, dengan bertema apa tadi? Bahasa Arab itu sulit gak sih? Mari kita kupas tuntas. Nah, itu dia judulnya tadi. Nah, akan dibahas tuntas, dikupas tuntas oleh Ustadz Fahmi dan Ustazah Azizah. Dan saya di sini posisinya sebagai moderator gitu, teman-teman. Baik, kita persilakan saja langsung ya kepada Ustadz Fahmi. Silakan Ustadz Fahmi. Syukran jazilan bi i'ta'il waqt al-wasi'ah was-saminah wa al-ghaliyah insyaallah. Mungkin kita sambil nunggu Ustazah Azizah, karena dia sedang rapat, tapi insya Allah dia akan bergabung sama kita 5 menit lagi katanya. 5 menit lagi Ustazah Azizah akan bergabung sama kita. Nanti Ustazah Azizah akan sharing-sharing juga bersama kita tentang bahasa Arab. Bahasa Arab sulit gak sih? Bahasa Arab sesulit itu gak sih? Domir, qawaid dan sebagainya. Cara kita untuk bisa berbicara, cara kita. Oke, siap Ustazah Aziz mau gabung nih. Cara kita untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di bahasa Arab bagaimana? Nah, maka kita akan tuntas di sini. Oke, sebelumnya uridu an atakallam amamakum jami'an bil lughah al-arabiyyah wa ba'da dzalika uridu an atakallam amamakum jami'an bil lughah al-indonesia tashilan li wa tafhiman lakum. Sebelumnya ana akan berbicara bahasa Arab ya kepada antum semua, akan berbicara bahasa Arab sedikit aja untuk memotivasi antum aja di maharatil istima wa kadzalika tarqiyatul kalam, di dalam peningkatan mukalamah, di dalam maharo mendengarkan. Setelah itu ana kasih antum motivasi dan ana akan kupas tuntas kesulitan-kesulitan antum di dalam mempelajari bahasa Arab. Ana pakai bahasa Indonesia nanti. Awalan uridu an atakallama mamakum jami'an bil lughah al-arabiyyah. Ayo liwasadukumullah jami'an fa ya ibadallah fi hadhihi al-fursah sa'idah fi hadhihi al-fursah al-mubarakah. Uridu an ubayyin amamakum jami'an. Awaddu an madza haddath amamakum jami'an amma yata'allaq bi qadiyatina al-yawm ala wa khiya yata'allaq bi qadiyatina al-yawm ala wa khiya al-lughah al-arabiyyah hiya lughatun uqbah. Walakin fi hadhihi al-fursah sa'ida uridu an ubayyin atakallam amamakum jami'an bil lughah al-arabiyyah awalan wa ba'da dhalika uridu an atakallam amamakum bil lughah al-indonesia. أولا نبحث عن صعوبة هذه اللغة. أن اللغة العربية ليس لغة الصعوبة. اللغة العربية ليس لغة ماذا هناك العراقيل الكثير، لا، ولكن
hunakal lughatun idza kana man yata'allam hadhihi al-lughat fayatahassal fayaftah wahid ba'da wahid min qulubihi fayaftah lahu suhulah li ta'allumi hadhihi al-lugha. Walakin ayyuhal ikhwah, idza kana man yash'ur ala anna hadhihi al-lugha su'ubah fa yukaffil kulla abwabil qalbi. Ya, idza kana man yash'ur ala anna hadhihi al-lugha su'ubah. Wa tayyib atakallam amamakum jami'an bil lughah al-indonesia. Tashiran li wa tashirukum. Naam, Ustaz Azizah, di mana Ustaz Azizah? Ustaz Azizah masih mau bergabung? Oke, Ustaz Azizah silakan meminta bergabung Ustaz. Nanti ana Ustaz. Silakan bergabung Ustaz. Oke. Ustaz Azizah. Namanya indah sekali ya, Masya Allah. Ustaz Azizah Rahma. Apa Azizah Rahma namanya? Oke, ya. Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum, Ustazah. Ya. Masya Allah, cantik banget Ustazah. Ya. Nanti sebelum Ustaz Azizah menjelaskan, ana dulu ya yang menjelaskan tentang hal hadhihi al-lughah al-arabiyyah lughatun su'ubah nahnu sanabahas bil amik fi hadzal waqt. Apakah bahasa Arab itu sesulit yang antum bayangkan? Apakah bahasa Arab itu sulit banget? Apakah bahasa Arab itu sulit untuk dipahami? Apakah ketika kita belajar bahasa Arab kita itu jadi pusing? Apakah ketika kita belajar bahasa Arab itu kita itu nggak paham sama sekali gara-gara ribetnya bahasa Arab? Enggak. 100% enggak, bukan kayak gitu bahasa Arab teman-teman ya. Bahasa Arab bukan kayak gitu. Sebenarnya teman-teman, ketika orang belajar bahasa Arab dan dia ketika awal mempelajari bahasa Arab, dia merasa su'ubah fi qalbihi. Dia merasa sulit di hatinya. Dia merasa tidak bisa apa-apa. Dia merasa bahasa Arab kok sulit banget sih. Dia belum belajar aja, dia hanya masuk aja ya. Dia hanya masuk di komunitas debat bahasa Arab atau komunitas bahasa Arab atau komunitas kursus lah atau organisasi bahasa Arab. Dia masuk untuk mempelajari bahasa Arab dan dia itu merasa sulit bahasa Arab, maka itu yang menjadi kesulitannya belajar bahasa Arab. Bukan bahasa Arab yang menjadi sulit, tapi dianya yang menjadikan sulit untuk belajar bahasa Arab itu teman-teman. Itu pertama ya. Dengarkan, yang menjadi kesulitan seseorang belajar bahasa Arab bukan bahasa Arabnya, akan tetapi dianya sendiri merasa bahasa Arab sulit, maka selama-lamanya bahasa Arab akan sulit di dalam mempelajari bahasa Arab tersebut. Itu letak pertama gimana bahasa Arab itu sulit ya. Letak pertama gimana bahasa Arab itu sulit. Karena antum merasa bahasa Arab itu sulit, maka bahasa Arab itu menjadi sulit. Sebaliknya teman-teman. Kalau antum jalani aja program kursus, program organisasi, program taklim, antum masuk taklim bahasa Arab, antum masuk sekolah belajar bahasa Arab, antum masuk organisasi bahasa Arab, antum belajar debat bahasa Arab, antum belajar pidato bahasa Arab, antum belajar qiraatul syair Arabiyah, antum belajar qiraatul akhbar bil Arabiyah, antum belajar sesuatu bahasa Arab dan antum jalani aja sesuai dengan jalannya, sesuai dengan apa yang ada di dalam pengaturan pembelajaran tersebut, maka lama-kelamaan antum akan bisa mahir mukalamah bahasa Arab itu teman-teman. Jalani aja. Jangan antum merasa bahasa Arab itu sulit banget sih, belum belajar aja antum sulit. Apalagi ketika antum belajar, antum ditambah beratnya, sulitnya belajar bahasa Arab, ditambah antum itu ngomong-ngomong enggak, itu semangat teman-teman. Ya terserah antum aja nilai. Maka antum itu akan hunaka al-makhraj al-qulul katsira li ta'allumi hadhihi al-lughah. Naam, li ta'allumi hadhihi al-lughah. Ini teman-teman ini yang ini teman-teman santai teman-teman. Oke teman-teman. Terus
Ketika antum belajar bahasa Arab dan di dalam antum belajar bahasa Arab itu, entah itu antum belajar di kursusan, entah itu antum belajar di sekolah, entah antum itu belajar di pesantren, entah antum itu belajar di suatu organisasi bahasa Arab, maka ketika antum menjalani pengaturan pembelajaran tersebut, maka antum akan memperoleh al-hulul al-kasirah li suhulati ta'allumi hadhil lughah. Nah, antum akan menemukan berbagai macam solusi berbagai macam solusi gampangnya belajar bahasa Arab. Nah, maka ketika antum mempelajari bahasa Arab, awal antum mempelajari, antum itu menganggap bahasa Arab itu gampang, gak sesulit yang mereka bayangkan. Dan yang kedua, antum itu jalani pengaturan atau peraturan yang ada di dalam organisasi bahasa Arab, maka antum akan memperoleh kemudahan di dalam belajar bahasa Arab. Itu aja. Pertama, yang kedua, itu aja yang kedua. Yang ketiga, poin yang ketiga, antum ya ketika belajar bahasa Arab, jangan antum itu belajar qawaid. Ana udah tiga kali bilang ke antum, 3 kali ana udah bilang di setiap ana video diri ana sendiri, ana memotivasi antum di dalam belajar bahasa Arab, ana selalu bilang 3 cara ini. Sampai 3 kali ana bilang ke antum ya, sampai 3 kali ana bilang ke antum. Jangan antum itu belajar qawaid dulu. Jangan antum itu fokus qawaid dulu. Jangan antum itu fokus ke qawaid tanpa antum ada tarkitul kalam di situ. Tanpa antum itu ngafalin banyak mufrad di situ. Tanpa antum itu belajar dhamir dulu di situ. Tanpa antum itu belajar belajar cara bermukalamah atau sama bitatbik atau dinamakan tatbik, dinamakan praktek. Maka ketika antum mempelajari qawaid terlebih dahulu, qawaid nahwiyah was sarfiyah, qawaid nahwu dan sarf, antum mempelajarinya terlebih dahulu, antum mendalaminya terlebih dahulu, sampai antum itu gak fokus dengan tarkitul kalam, maka antum akan menemukan kesulitan di dalam mukalamah bahasa Arab. Gitu teman-teman. Sebaliknya, ketika antum menguasai 3 poin, domir pertama dikuasai, setelah itu antum menghafal banyak mufradat ya, antum menghafal banyak mufradat, dan yang ketiga antum tatbik setiap harinya ya. Apa tatbik? Tabbaka yutabbiku tatbikon, mempraktekkan ya, mempraktekkan. Mumarasah, melatih, mumarasah al-arabiyyah. Maka ketika antum tutabbikuna hadhihi al-lughah fi kulli ayyamikum, fi kulli layalikum, fi kulli awqatikum, fa antum tatahassaluna al-hulul al-katsira li suhulati hadhihi al-lughah, li mukalamati hadhihi al-lughah, kay antum tastati'un an tatakallamu bil fushati fi mukalamati al-arabiyyah. Maka antum akan menemukan banyak solusi kegampangan di dalam mahir mukalamah bahasa Arab. Itu teman-teman. Maka bahasa Arab tidak sesulit yang antum bayangkan. 3 poin ini antum pegang. Pertama, jangan terlalu fokus qawaid, peganglah domir, peganglah tatbik, peganglah antum mufradat yang banyak, peganglah mufradat, hafal mufradat. Dan yang kedua itu fokuslah antum di dalam antum belajar bahasa Arab. Jangan antum itu gak fokus. Patuhi aja aturan-aturan, peraturan dan kurikulum yang ada di organisasi atau di sekolah atau di pesantren, pengaturan bahasa Arab, pengaturan pembelajarannya. Dan yang terakhir, jangan ketika antum itu belajar bahasa Arab, antum sudah menganggap sulit bahasa Arab. Jangan. Ketika antum belajar bahasa Arab dan sudah menganggap bahasa Arab sulit, maka antum itu tidak akan bisa fasih, tidak akan paham dan akan menemukan kesulitan belajar bahasa Arab. Jika antum merasa sulit, jangan merasa sulit terlebih dahulu, jalani aja, maka antum akan menemukan kemudahan di situ. Oke, itu aja Pelangi. Mungkin kita bisa tanya jawab atau mungkin kita bisa bisa tanya jawab atau sharing-sharing kepada teman-teman yang hadir di sini, atau Pelangi mau tanya jawab ke Ana, mau tanya jawab ke Ustaz Azizah, tafadhol. Boleh. Okay, atau beri waktu kepada Azizah terlebih dahulu untuk jelaskan. Syukran. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Ana mau tanya nih, apa sih fungsinya belajar bahasa Arab nih? Kepada Ustazah Azizah dulu. Ya, oke, terima kasih ya Pelangi. Tadi kata Pelangi, apa sih fungsinya belajar bahasa Arab gitu kan? Banyak orang yang bilang, buat apa sih belajar bahasa Arab? Belajar bahasa Arab udah nggak zaman kali ya kan? Mungkin ada yang bilang kayak gitu kan. Apa sih sekarang kan zamannya bahasa Inggris gitu.
Ya masa antum nanti Ya, waktu di betul. akhir tanya pakai bahasa Arab, antum jawabnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ya nggak mungkin ya. Salah satunya tuh bahasa Al-Quran. Kalau antum nggak tahu bahasa Al-Quran, ya gimana antum bisa mau mempelajari, memahami isi makna Al-Quran itu, sedangkan antum belum tahu kaidah-kaidah atau pembelajaran bahasa Arab itu. Ya, jadi antum harus tahu, harus bisa belajar bahasa Arab, ya. Gimana sih fungsinya? Banyak fungsinya gitu. Jangan antum tanya hanya fungsinya. Jika antum ingin menguasai bahasa gitu, antum jangan hanya menguasai bahasa Inggris saja. Justru bahasa-bahasa yang lain itu sangat penting, terutama bahasa Arab, ya. Bahasa yang lain juga nggak kalah penting dari bahasa Arab, tapi kita jadikan bahasa Arab ini bahasa yang lebih penting dari segala bahasa. Maka kalau antum tanya fungsi bahasa Arab tentu sangat banyak. Udah, kalau antum intinya gini, kalau antum punya bekal bahasa Arab, ya anggaplah antum udah punya bekal buat megang, mau ke Timur Tengah, mau ke daerah mana, antum mau ke Sudan nih, nggak pede lah, anak nggak bisa bahasa Arab, mungkin ada yang kayak gitu kan. Jadi kalau antum punya rasa percaya diri, ingin mau atau belajar bahasa Arab gitu kan, jadi antum harus punya apa ya, kepercayaan gitu dalam diri antum. Kalau anak tuh bisa belajar bahasa Arab, oh dia aja bisa, kenapa anak nggak bisa? Antum harus tanamkan dalam diri antum, motivasi terbesar itu siapa? Ya diri antum sendiri gitu. Nggak mungkin motivasi terbesar kita itu dari diri orang lain. Tentu kalau udah mulai dari diri kita sendiri ya, kalau sudah ada tertanam dari diri kita sendiri, tentu akan berkembang nantinya. Justru anak akan berlatih terus menghafal mufrodat. Justru anak akan berlatih terus gimana meningkatkan bahasa anak, gimana meningkatkan bahasa-bahasa mulai dari hiwar-hiwar segala macamnya. Jadi jangan takut untuk memulai, itu kuncinya. Jangan takut untuk memulai, karena segala sesuatu itu tanpa ada dasar itu nggak mungkin. Pasti antum tuh mulai dari awal. Nggak mungkin antum langsung sukses, nggak mungkin antum langsung bisa belajar bahasa Arab. Ya nggak mungkin antum langsung excellent gitu. Maksudnya antum langsung tinggi bahasa antum tanpa adanya pembelajaran dari awal. Jadi emang belajar bahasa Arab itu penting ya, terutama buat antum yang ingin, terutama kepercayaan itu juga ada dari diri masing-masing. Jadi itu saran dari Ana. Ya, Masya Allah. Tadi jadi kata Ustazah Aziza, itu motivasi terbesar itu dari diri kita sendiri. Ya, sekarang coba dari Ustadz Fahmi, apa sih fungsinya belajar bahasa Arab itu? Fungsi belajar bahasa Arab untuk khususnya zaman globalisasi sekarang, zaman yang ya kita akan menuju 5.0 sekarang ya. Maka kita harus dalami bahasa ini. Kita harus dalami bahasa ini dan kita harus kita harus rajin lah di dalam belajar bahasa Arab ke depannya. Dikarenakan kenapa teman-teman? Dikarenakan ini sudah ada banyak penelitian bahwasanya bahasa Arab diteliti dari segi penyebarannya, ya. Penyebarannya, maka bahasa Arab itu ada di peringkat pertama dari semua bahasa internasional yang lain. Kalau dari segi penyebarannya, lebih terpesat penyebaran bahasa dunia itu peringkat pertama adalah bahasa Arab, ya. Paling pesat. Yang kedua itu bahasa Inggris, yang ketiga itu bahasa Mandarin. Memang kalau kita ke Pare itu memang kampung bahasa ya. Pare itu memang kampung bahasa yang mana di dalamnya itu ada berbagai macam bahasa di sana. Pare Kediri, maka antum akan menemukan di sana markas bahasa Inggris, ada banyak banget markasnya. Terus di sana ada markas bahasa Arab, ada markas bahasa Cina. Dan kalau kita bandingkan di Pare itu banyak banget markas-markas bahasa Inggris. Banyak banget. Bahkan markas bahasa Arab di sana masih bisa dihitung, apalagi markas bahasa Mandarin. Tapi memang markas bahasa Inggris itu kalau di Pare itu sudah mencontohkan bahasa Inggris banyak, pusatnya banyak, markasnya banyak di sana. Tapi kalau kita teliti lebih mendalam lagi, proses pembelajaran bahasa Arab di setiap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia khususnya, ya, di Indonesia khususnya, baik itu di pesantren, baik itu di sekolah, di MTS, di SMP, SMA, MA, semua pesantren yang ada di Indonesia, ana yakin dan antum harus lihat juga bahwasanya mereka siswa maupun santri maupun mahasiswa aja, mereka kebanyakan lebih condong belajar bahasa Arab daripada bahasa Inggrisnya. Coba antum ke pesantren sekarang, ke pesantren. Memang pesantren itu di pesantren itu ada markas bahasa Arab, ada markas bahasa Inggris. Tapi kalau kita teliti,
itu bisa jadi 3 kali lipat lebih banyak peminat bahasa Arab daripada bahasa Inggris. 3 kali lipat, teman-teman. Di Pondok Pesantren Ana, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, itu di sana bahasa Inggris itu hanya punya 1 markas dan punya 4 cabang. Tapi kalau di markas bahasa Arab tuh ada 1 markas dan ada sekitar 13 cabang. Ini membuktikan bahwasanya bahasa Arab itu di kemudian hari, di zaman yang akan datang, entah itu zaman 5.0, 5.0 yang akan datang, maka bahasa Arab akan menggeser semua bahasa internasional yang ada di dunia ini. Semua bahasa internasional, baik itu bahasa Inggris yang ada di peringkat pertama, bahasa Cina, Mandarin yang ada di peringkat kedua, maka bahasa Arab perlahan-lahan akan menggeser bahasa tersebut. Dikarenakan apa? Sebaran terpusat di dunia itu adalah bahasa Arab. Itu, teman-teman. Fungsinya apa? Ketika kita mempelajari bahasa Arab, kita sudah mahir bahasa Arab, maka insyaallah fi zamanit tali antum tastati'un an tusaytiru wa tusallitu ala hadhihi ala hadal alam. Wa kadzalika antum tastati'un an tamsik ala hadal alam. Ketika antum berhasil menguasai bahasa Arab di zaman yang akan datang, kalau bahasa Arab memang ditakdirkan menjadi bahasa internasional peringkat nomor 1 di dunia, maka antum akan menggenggam dunia, teman-teman. Itu fungsi paling nyata, insya Allah. Ya, paling besar, fungsi paling besar dan paling berpotensi buat kita di masa yang akan datang, gitu. Itu, teman-teman. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak buat Ustazah Aziza, terus Ustaz Fahmi. Terus ada lagi nih, satu lagi ya pertanyaannya ya. Bagaimana sih bahasa Arab itu sulit gak sih? Nah, bagaimana cara kita mempelajari bahasa Arab dengan mudah? Kan banyak tuh yang mikirin kayak qawaid gitu-gitu kan. Betul. Nah, ya Ustaz Fahmi dulu. Ustaz Aziza duluan. Ya, Ustazah Aziza dulu. Nah. Iya. Ya, pertanyaannya bahasa Arab tuh susah nggak sih ya? Kalau antum ada niat ya, ibaratnya gini. Kalau antum udah tertanam dalam diri antum, oh bahasa Arab tuh susah lah, untuk apa sih anak belajar gitu? Untuk apa sih anak belajar bahasa Arab? Orang susah, orang anak taunya cuma anak antum alif lam faqat. Nah, mungkin kayak gitu ya, mungkin bilang kayak gitu. Kalau sudah antum punya percaya tertanam diri antum tuh bahasa Arab susah, seterusnya mau antum belajar secara qawaid, mau antum belajar dari dasar sampai mahir pun antum akan merasa susah ya. Jadi kuncinya apa? Tanamkan dalam diri antum kalau bahasa Arab itu mudah ya. Tanamkan dalam diri antum kalau ana tuh belajar bahasa Arab tuh memang ana tuh mau gitu, memang ana tuh ingin untuk belajar bahasa Arab. Jadi nggak ada kata susah dalam mempelajari bahasa Arab, baik itu mau dasar ya, baik itu mau dari tarkibul jumlah dan segala macam, nggak ada kata susah dalam mempelajari bahasa Arab ya. Tuh ya, ana jelasin intinya, tanamkan dalam diri itu rasa susah tuh dihilangkan. Hilangkan rasa susah itu, hilangkan rasa seuzon antum terhadap bahasa Arab itu dihilangkan. Karena ana pun dulu gitu ya. Jadi sebelum ana tahu bahasa Arab, ana cuma taunya mungkin ana, anti, aina, ya mungkin kayak gitu ya. Ana juga tahu cuma bahasa Arab itu ya susah gitu, susah banget gitu. Gimana kok bisa jadi ini, kok jadinya kasroh, kok ini kayak ini. Setelah ana mempelajari benar-benar dan ana yakin dalam diri ana kalau bahasa Arab itu mudah ya. Kalau bahasa Arab itu gampang, akhirnya ana bisa bahasa Arab. Akhirnya ana mampu untuk berbicara dalam bahasa Arab. Jadi kuncinya jangan tanamkan dari diri antum itu bahasa Arab itu susah. Masya Allah. Sekarang terima kasih banyak Ustazah Aziza. Sekarang boleh dari Ustadz Fahmi. Bahasa Arab itu sulit gak sih? Ya, seperti yang Ana katakan ya waktu pertama kita mulai seminar ini, seperti yang Ana katakan, biasanya bahasa Arab itu tidak sulit ya. Sama seperti pendapat Ustadz, ini ada pertanyaan nih, tapi ya nanti kita jawab. Baik, Ana lanjutkan. Yang membuat sulit bahasa Arab itu bukan dari bahasa Arabnya, teman-teman, tapi dari diri antum sendiri. Ana ulang lagi kata-kata Ana tadi. Kalau antum belajar di suatu organisasi bahasa Arab, di suatu komunitas bahasa Arab, antum belajar di suatu kursusan bahasa Arab, di pesantren antum belajar bahasa Arab, di lembaga pendidikan Islam, baik itu tingkat madrasah, tingkat SMP, MTS maupun tingkat aliyah,
antum belajar bahasa Arab di semua komunitas bahasa Arab, semua organisasi bahasa Arab, antum sudah merasa sulit bahasa Arab sebelum antum belajar sebelum antum belajar, maka antum merasa sulit bahasa Arab, maka antum itu tidak bisa mahir berbahasa Arab. Kalau antum sudah merasa sulit. Sebaliknya, kalau antum itu merasa bahasa Arab itu mudah dan antum itu tinggal menjalani pengaturan yang ada di dalam suatu organisasi tersebut, suatu kurikulum yang ada di dalam organisasi tersebut, maka lama-kelamaan golilan antum tastati'un an takunu najihan fit ta'allumi hadhihi al-lughah al-arabiyyah. Maka antum akan berhasil di dalam mempelajari bahasa ini. Jadi jangan merasa antum itu gak bisa, jangan merasa bahasa Arab ini sulit, jangan merasa bahasa Arab ini kok kayaknya banyak qawaid, banyak pelajaran-pelajaran kitab, banyak nahu sorobnya gitu. Seakan-akan antum sebelum belajar dipikir dulu, itu yang membuat sulit. Coba jalani aja, maka antum itu akan memperoleh al-hulul al-katsira fi ta'allumi hadhihi al-lugha, akan memperoleh berbagai macam solusi mudahnya belajar bahasa Arab. Itu teman-teman. Masya Allah. Syukron, kasiron untuk Ustazah Aziza, Ustadz Fahmi juga. Nih boleh nih, ada yang mau nanya juga nggak nih? Oke, tafadhol. Tanya. Ya, Musyahidun. Ini Den Afa nih. Kalau ada. bahasa Arab jadi bahasa internasional, pasti Fahmi Alwal yang jadi dalangnya. Bahasa Inggris dikudeta. Ini bertanya. Ya enggak lah. Ya enggak seperti itu juga. Ya maksudnya gini bro, memang ana tuh prinsipnya intisyaru hadhil lughah hatta anha'il alam, penyebaran bahasa Arab ini sampai seluruh dunia itu merasakan bahasa Arab, sampai rata bahasa Arab, bukan bertujuan ana ingin mengkudeta bahasa Inggris, bukanlah ya, tapi anak itu tujuannya ya untuk menyebarkan bahasa surga ini. Memang ini gaulun Nabi, memang ini amaron Nabi, memang ini sudah disuruh sama Nabi, ta'allamul arabiyya wa alimuhan nas, belajarlah bahasa Arab dan amalkanlah kepada seluruh manusia. Sama juga ini ukhti Pelangi sekarang belajar di komunitas bahasa Arab. Setelah Pelangi mahir bahasa Arab, jangan lupa amalkan ilmu-ilmu bahasa Arab, amalkan bahasa Arab, sebarkan bahasa Arab. Maka insyaallah Pelangi tatahassal rahmah minallah, thawab minallah, kadzalika syafa'ah min Rasulillah insyaallah. Itu teman-teman. Amin. Ya, terima kasih banyak. Tanya di sini enggak apa-apa. Tanya nih, siapa yang mau tanya? Kita mana ya? Aku nggak ada yang nanya. Nanya dong. Diem-diem baik. Diem-diem baik. Ya nanya. Ayo nanya. Ini nggak ada yang nanya ya. Kalau nggak ada yang nanya, terserah Pelangi yang nanya. Setelah itu kita tutup atau gimana, terserah nanti. Oke. Jadi ada lagi. Kasih pertanyaan kepada Ustazah Aziza dulu. Oke, Ustazah, gimana sih caranya belajar debat bahasa Arab? Kalau menyanggah itu kan harus kita pikir-pikir dulu, harus sesuai logika kan? Gimana sih tuh caranya biar masuk logika gitu? Silahkan Ustadz Fahmi. Oh, Ustadz Fahmi dulu. Mana dulu sih antum tuh? Ini suruh. Oke dah. Dulu lah, Asyah ini. Mengenai debat bahasa Arab, ya debat bahasa Arab tuh memang kompetensi paling dihormati di seluruh kompetensi bahasa Arab yang lain, ya. Memang bahasa Arab itu adalah lomba yang paling bergengsi di antara semua lomba bahasa Arab yang lain. Di antara lomba khitabah, lomba qiraatul syi'ri, lomba qiraatul akhbar, lomba taqdimul qissah, lomba insya wa ma ila ghairi dzalika minal musabaqatil arabiyyah. Memang lomba munadharah al-ilmiyah, debat bahasa Arab memang paling bergengsi teman-teman. Karena kenapa? Karena debat bahasa Arab itu ialah kalau nggak bisa bahasa Arab nggak bisa ikut debat, nggak bisa bahasa Arab nggak bisa ikut debat, nggak bisa mukalamah bahasa Arab nggak bisa ikut debat, nggak bisa bahasa Arab bisa ikut pidato, nggak bisa bahasa Arab bisa ikut qiraatul akhbar, nggak bisa bahasa Arab bisa ikut taqdimul qissah, nggak bisa bahasa Arab bisa ikut insya, kayak gitu. Perbandingannya kenapa munadharah al-ilmiyah hiya min ahammil funun al-arabiyyah.
kenapa bahasa Arab munadharah al-ilmiyah atau debat bahasa Arab itu menjadi paling pentingnya seni bahasa yang lain. Kesenian berbahasa, baik kesenian di dalam pidato, baik kesenian berbahasa di dalam khitabah, kesenian berbahasa di dalam qiraatus syair. Mengapa seni debat paling dimuliakan, paling penting? Karena kalau antum ya belajar insya, antum itu antum itu belajar insya, antum itu ikut lomba insya, ikut lomba qiraatus syair, mungkin antum itu ngafalin, atau antum itu antum itu hanya ya ngafalin terus dipraktekkan. Kalau debat teman-teman, itu semua maharat itu antum akan mendapatkan. Baik maharatul kalam, memang kalam itu yang diutamakan dalam debat. Baik maharatul kalam, terus setelah maharatul kalam, maharatul qiraah, antum membaca semua data antum yang ada di depan antum. Kan ketika debat kita ada data. Maharatul qiraah, ada maharatul kitabah, kita mencatat. Ya, argumen-argumen lawan kita catat, ya pendapat-pendapat lawan kita catat. Itu maharatul kitabah. Ya, segala argumen kita catat juga, segala argumen lawan kita catat juga. Dan terakhir maharatul istima, kita mendengarkan argumentasi dari tim lawan. Jadi kalau kita mempelajari debat bahasa Arab atau ikut debat bahasa Arab, mendalami debat bahasa Arab, maka 4 maharat akan kita kuasai. Maharatul qiraah, maharatul kalam, maharatul istima', maharatul kitabah. Antum satu sayyitikuna ala hadhihi al maharat. Maka antum akan menguasai semua maharat ini kalau antum bisa debat bahasa Arab. Itu teman-teman. Oke. Terima kasih Ustadz Fahmi. Yuk kita lanjut ke Ustazah Aziza. Okay. Ini ada pertanyaan. Mau nanya dong Ustadzah, tips dong agar para pecinta bahasa Arab tidak insecure melihat para pecinta bahasa Arab yang lain, khususnya bahasa Inggris. Gimana Ustadzah? Biar tidak insecure gitu. Pertanyaan dari Hiden ya. Gimana pencipta bahasa Arab tidak insecure melihat para pencipta bahasa yang lainnya, khususnya bahasa Inggris? Zaman sekarang ya kata-kata insecure udah nggak asing lagi ya. Insecure, anak insecure bahasa anak kan bisanya bahasa Inggris gitu, sedangkan teman-teman anak yang lain jago banget bahasa Inggrisnya. Anak kan bisanya bahasa Arab doang, teman-teman anak yang lain jago banget bahasa Inggrisnya. Justru dari antum bisa bahasa Arab, antum tunjukin kemampuan antum dari bahasa itu ya, seperti antum tadi kata Ustadz Fahmi mengikuti debat-debat ya, mengikuti lomba pidato bahasa Arab ya, habis itu tarkiyatul kalam. Dari situ malah yang antum awalnya minder ya, malah percaya diri. Anak ngapain minder gitu loh, anak ngapain minder, sedangkan teman-teman anak aja nggak mampu bahasa Arab kayak anak, ya enggak? Teman-teman anak aja belum mampu, belum tentu dia mampu bisa mengubah atau berjumlah itu gimana sih gitu. Apakah ini fi'il mudhari itu gimana sih, fi'il madhi itu gimana sih, belum tentu dia tahu ya enggak. Mungkin kita dalam mikirnya dalam bahasa Inggris, oh dia jago banget gitu, dia bisa bahasa Inggris lancar banget, udah kayak orang Inggris, udah kayak orang luar gitu kan. Antum mampu, intinya itu apa? Antum berbicara bahasa Arab, jangan antum berbicara bahasa Arab itu seperti antum berbicara bahasa Indonesia. Pakailah lahjahnya gitu. Lahjah itu apa? Apa lahjah? Ya logat antum dalam berbahasa Arab, sehingga antum ketika antum berbicara bahasa Arab pun antum pede gitu, antum nggak insecure ngelihat teman-teman antum yang lain lancar bahasa Inggris, sudah kayak orang benar-benar orang udah kuliah di Australia segala macam. Antum juga mampu walaupun antum hanya kuliah di Indonesia, sedangkan antum mampu menggunakan lahjah orang luar, itu udah luar biasa banget, itu udah suatu kebanggaan dari diri antum sendiri. Jadi jangan tanamkan dari diri antum nggak percaya diri karena buat apa gitu. Soalnya kan orang lain kan yang dicari sekarang bahasa Inggris gitu. Yang dicari kan sekarang bahasa Inggris apa-apa, kalau orang jarang ada belajar bahasa Arab gitu. Kalau ada misalnya ada duyuf atau ada tamu dari luar negeri ke sini gitu, antum bisa jadi apa? Jadi tour guide-nya. Ya, antum bisa jadi mutarjimnya itu. Wow, itu luar biasa loh. Itu luar biasa ya enggak? Dari antum situ mungkin antum akan lebih dikenal lagi, lebih tahu lagi bahasa Arab, mungkin antum akan belajar lagi, lebih meningkatkan lagi dalam bahasa Arab antum. Itu saran Ana. Ya Allah, Masya Allah. Ustazah, sekarang Ustadz Fahmi, tadi pertanyaannya tips dong agar para pecinta bahasa Arab biar gak insecure katanya sama para pecinta bahasa Inggris.
Oke, tambahan dari Ana, dari kalamnya, dari pendapatnya Ustazah Aziza, Ana mau nambahin juga. Sebenarnya sih kalau diukur ke Ana sendiri, gak tahu ke antum. Ini bicara Ana sendiri ya, nanti ke antum, nanti ke antum. Kalau berbicara ke Ana sendiri, justru teman-teman gak tahu kenapa ya, Ana tuh bangga banget belajar bahasa Arab. Ana bangga banget dengan bahasa Arab, dan Ana pernah belajar bahasa Inggris. Ana belajar bahasa Arab di pondok Ana tuh di Syu'bah Al-Bukhari, namanya. Ana belajar 1 tahun. Terus setelah itu Ana belajar bahasa Inggris setengah tahun di Banyuanyar English Center. Nah, di sana tuh Ana lebih bangga belajar bahasa Arab, teman-teman. Dan Ana yakin antum bisa tanya kedua orang ini, kedua ukhti ini, ke Ustazah Aziza, ke ukhti Pelangi, antum bisa tanya dua orang ini. Mereka berdua itu bangga dengan bahasa Arab. Mereka berdua tidak nyesel belajar bahasa Arab, dan mereka berdua tidak insecure ketika ketemu dengan orang-orang yang mahir bahasa Inggris. Gak insecure apa sih? Justru Ana serius. Justru Ana lebih bangga dengan bahasa Arab. Justru Ana lebih bangga, Ana lebih mahir bahasa Arab daripada bahasa Inggris gitu kalau Ana. Ana lebih bangga Ana mahir bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Itu kalau Ana. Gak tahu kalau antum. Dan yang kedua, justru antum bisa bandingin sendiri dan coba rasakan sendiri ya. Antum belajar bahasa Arab 1 tahun, antum paham gak? Dan antum belajar bahasa Inggris 1 tahun, antum paham gak? Lebih lancar mana bandingkan? Ana yakin antum belajar bahasa Inggris 1 tahun, antum bisa berbicara bahasa Inggris, lancar berbicara bahasa Inggris. Antum belajar bahasa Arab 1 tahun, belum tentu antum bisa berbicara bahasa Arab. Belum tentu antum bisa berbicara bahasa Arab. Maka kesimpulan dari semuanya, barang siapa yang mahir bahasa Arab, maka dia itu patutlah berbangga karena, dan jangan insecure, patutlah berbangga karena bahasa Arab itu memang sulit, bukan sulit sih. Memang kalau dibilang sulit, Ana menyalahi kita yang mana? Bukan sulit, bukan sulit. Apa ya? Sebenarnya bahasa Arab gampang, tapi ketika orang belajar bahasa Arab itu dan dia bisa mahir, dia bisa menguasai, maka itu lebih top, lebih bagus, terbaik daripada orang-orang yang belajar bahasa Inggris. Karena orang-orang belajar bahasa Inggris tuh mereka merasa bahasa Arab itu sulit banget. Mereka merasa bagaimana sih orang-orang belajar bahasa Arab kok bisa mereka belajar bahasa Arab? Padahal bahasa Arab itu qawaid, nahwu, sarf. Padahal orang-orang seperti Ana belajar bahasa Inggris menganggap bahasa Inggris itu mudah gitu. Dan Ana yakin orang-orang bahasa Inggris tuh mengira bahasa Arab itu sulit. Pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Gampang bahasa Inggris, teman-teman. Antum jangan insecure semuanya ya. Ketika antum bertemu dengan orang yang pintar bahasa Inggris, jangan insecure, jangan nggak pede. Karena antum bisa menguasai bahasa Arab 2 tahun, antum akan menguasai bahasa Inggris 6 bulan. Buktikan, kalau nggak percaya. Buktikan. Belajar coba bahasa Inggris 2 bulan aja. Atau 3 bulan deh. Di Pare ke, atau di mana ke, antum bisa mahir bahasa Inggris. Jangan insecure. Jangan insecure. Gitu aja dari Anda. Ya, Masya Allah. Ada lagi nggak pertanyaan? Terima kasih banyak ya Ustazah Aziza, Ustaz Fahmi. Keren-keren loh ini, Masya Allah. Ayo, ada lagi nggak yang mau tanya? Atau Ana nanya lagi? Mau tanyakan tentang bahasa Arab, Akhi Lutfi, Akhi Sofian, Akhi ini kakak tingkat Ana di UMI, Ustadz Rozi Zamroni, ya Ustadz Suhud, ya ada gak ada? Cien Li 89. Celi 89, ayo. Gak ada yang ditanyakan? Kalau mau bertanya tempat sulit, berat ya. Cuma seberat MTK katanya. Gak sulit, teman-teman. Siapa bilang secara sulit? Kalau antum gini teman-teman yang hadir pada malam hari ini, yang khususnya 6 orang yang hadir nih pada malam hari ini, gini teman-teman. Antum kalau masih merasa sulit belajar bahasa Arab, yang hadir di sini bisa undang Ana ke rumah antum, bisa undang Ana ke pesantren antum, kasih Ana waktu 2 bulan kayak gitu. Ana ngajarin bahasa Arab sama teman-teman antum, Ana ngajarin bahasa Arab ke santri-santri antum, Ana ngajarin bahasa Arab ke antum sendiri. Insya Allah Ana akan buktikan antum akan cepat tanggap dan antum bisa mahir 2 bulan. Gak sulit bahasa Arab. Kemarin Ana soalnya udah ke pesantren Ar-Risalah Jember ya, dan Ana ngajar bahasa Arab di sana itu 1 bulan dan bisa membuat debater di sana. Ana bisa membuat orang-orang mahir debat bahasa Arab di sana. Itu 1 bulan loh. Itu 1 bulan. Saksinya banyak. Ada Ustazah Aziza mungkin tahu waktu Ana ngajar di Jember ya. Banyak loh saksinya. Mungkin Ukti Pelangi tahu waktu Ana ngajar di Jember, kita sempat taklim bahasa Arab ya di Google Meet, tapi waktu itu Ana ada di Jember.
Ya, ada di Jember, anak ngajar bahasa Arab. Dan itu waktunya 1 bulan, teman-teman, di Jember. Mereka belajar bahasa Arab, santri-santri Risalah. Mereka bisa. Ya, mereka bisa. Bisa bahasa Arab, bisa debat, bisa pidato, bisa taksyiqiro atau syair, bisa. Siapa bilang bahasa Arab sulit? Antum aja yang merasa sulit belajar bahasa Arab gitu. Ya, betul. Ya, bahasa Arab emang nggak susah ya. Karena kalau misalnya diniatin dari hati, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Betul apa yang dikatakan oleh Ustazah Aziza, Ustaz Fahmi, bahkan yang di bawah-bawah aku aja nih, yang umurnya masih 9 tahun, nggak ada 10 tahun, nggak ada tuh yang belajar, jangan kalah sama mereka ya. Kita harus bisa gitu. Nggak ada lagi nggak yang Ini sebenarnya yang bilang keren nih, pematerinya keren parah. Syukron buat ilmunya malam ini. Ini yang bilang ini nih, ini pemateri kita insya Allah di seminar akbar di Al-Kafah. Ini mahasiswa Unibrau. Iya. Ini mahasiswa Unibrau. Ini tahu semuanya. Insya Allah ini lebih keren dari kita, teman-teman. Antum semua yang hadir di sini, jangan lupa Al-Kafah ya, Al-Kafah .official itu IG-nya. Itu sekarang buka seminar akbar. Maka kalau antum ingin tahu dekadensi bahasa Arab dan potensi bahasa Arab ke depan, dan antum pengen tahu pertempuran sengitnya kebahasaan di dunia ini, pertempuran kebahasaan antara bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, dan bahasa yang lain, sengitnya pertempuran tersebut, maka akan dibahas tuntas, dikupas tuntas pada seminar yang akan datang tanggal 19 Maret jam 20.00. Apa materinya itu? Dan apa? Follow IG-nya. Ya, follow IG-nya. Itu keren parah tuh. Dia itu memang motivator memang. Dia itu motivator. Motivator. Keren banget dia. Bisa lihat IG-nya. Bisa lihat IG-nya teman-teman. Itu keren banget, motivator memang. Oke, itu aja ya. Mungkin itu aja ya. Ada yang mau nanya? Enggak ya? Ada lagi enggak? Ya, hidup bahasa Arab. Ya, betul. Semangat semuanya yang belajar bahasa Arab. Masya Allah. Ada yang mau nanya lagi enggak? Atau mungkin ada. Bisa ditutup mungkin. Ada ya? Oke. Kalau ada yang mau nanya lagi, ya boleh nggak sih sharing sedikit? Ya boleh. Ya, jadi anaknya kan awalnya belajar benar apa yang dikatakan sama Ustazah Aziza. Taunya anak, antum, taunya gitu doang ya. Semenjak adanya El-Kafa, semenjak adanya Ustazah Aziza, semenjak adanya Ustaz Fahmi, Ustaz Fajar, ya, Ustazah Dia. Jadi kita bisa banyak hafal mufrodat ya. Tentunya dari pembimbing-pembimbing yang hebat-hebat seperti ini ya, yang udah mahir sekali dalam berbahasa Arab. Sehingga, alhamdulillah, berkat bimbingan mereka lah, saya jadi mahir bahasa Arab. Yang tadi cuma tahu antum ya, antum mah cuma tahu gitu doang, mufradatnya jadi banyak. Berkat Ustazah Dia, Ustaz Fahmi. Terus juga, kalau ngeliat mereka ngomong bahasa Arab nih, itu Ana jadi makin terinspirasi ya. Terus Ana bisa tahu mufradat yang baru lagi. Terus juga apalagi penjelasan dari Ustazah Aziza, Ustazah Dia, Ustaz Fahmi, Ustaz Fajar itu mudah dipahami. Jadi kita bisa lebih mudah belajar bahasa Arab sama beliau itu, Masya Allah. Ini sekedar sharing-sharing aja ya. Kayak teman-teman ikut kursus ini dong di El-Kafa dong. El-Kafa tuh keren, cobain makanya. Cobain dulu, baru nanti ketagihan, makanya cobain. Ayo, ada lagi nggak nih yang mau nanya-nanya? Atau udah? Mungkin udah aja, mungkin sudah malam sekarang. Waktu sudah menunjukkan jam 9:30. Iya, betul. Seandainya Ya, jika seminar itu jam 8, insya Allah banyak yang ikut. Tapi ya El-Kafa tuh ada jam 8, setelah Isya ada jam belajar. Naltaqi fi ainil. Insya Allah naltaqi fi yaumin. Baik, kita akhiri saja ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu secara langsung ya. Semoga kita juga diberikan kesehatan, juga panjang umur ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk
Ustazah Aziza, Ustaz Fahmi atas semangatnya, atas motivasinya ya. Jangan lupa catat tuh tadi kata-katanya Ustazah Aziza. Itu motivasi semua intinya biar kalian semangat semua ya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gak apa-apa kita akhiri. Ya. Warga Gambah.